Halo, perkenalkan nama saya Krijaya Alana Putri, NIM 19030020 dari Universitas Widyasada Semarang. Selamat menonton. Mbak, di sini saya akan melakukan teknik breathing control pada pernafasan ya. Di sini bertujuan untuk mengatur pola nafas Mbak supaya bisa normal kembali. Jadi yang pertama adalah Mbak harus tarik nafas dulu, lalu dihembuskan seperti itu, relax. Oh iya, untuk latihan ini Mbak harus memposisikan diri Mbak relaksnya bagaimana? Tiduran apa duduk seperti itu? Bisa duduk seperti ini. Ini relax ya berarti ya. Oke, berarti posisi duduk ya, relax ya. Nah, ini coba Mbak bernafas. Oke, ini adalah teknik yang kedua, yaitu dilihat dari pola nafasnya. Dan untuk teknik yang ketiga, ini saya akan mengukur ya Mbak. Oke, jadi Mbak bernafas dulu. Hembuskan. Nah, ini Mbak mengalami prolong ekspirasi ya. Jadi kalau Mbak ini mengalami prolong ekspirasi itu, nanti saya akan mengubah menjadi ekspirasinya itu tidak terlalu lama. Baik. Jadi ini nanti menggunakan rasio 1:2. Ya, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, ini latihannya bisa 8 kali. Oke. Baik Mbak, sekarang di sini saya akan melakukan teknik yang kedua, yaitu ada ACBT, yaitu Active Cycle Breathing Control ya. Nah, di sini nanti teknik ini digunakan untuk mengeluarkan sputum. Jadi nanti ada 3. Yang pertama itu breathing control dulu, terus habis itu ada FET dan ada DEE. Ya, jadi yang pertama Mbak ini harus memposisikan Mbak secara rileks, bisa tidur, duduk, berdiri, terserah Mbak bebas. Tidur saja. Tidur saja ya, baik. Nah, jadi di sini kan tadi kan ada 3. Yang pertama kan breathing control terlebih dahulu. Nah, Mbak ini harus mengatur pola nafasnya dulu. Coba Mbak bernafas. Ya, hembuskan, tarik nafas lagi. Hembuskan, tarik nafas lagi. Hembuskan, tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, lalu ada yaitu TEE ya Mbak. Ini ada segmental breathing. Jadi yang pertama, tadi pada saat breathing control bisa dilakukan 8 kali ya Mbak untuk di rumahnya. Jadi ada juga segmental breathing ini saya beri stimulus pada dada. Nah, Mbak coba bernafas pada bagian yang saya stimulus. Baik, dihembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, sudah. Yang kedua ini ada bagian di middle ya Mbak, di lateral tubuh. Ayo Mbak, lagi sini. Oh, ya, bagus. Ya, sudah. Nah, habis itu ada di bagian lower. Ini di bawah pada sangkar torak. Di sini ya Mbak. Nah, saya beri stimulus di sini. Ayo Mbak coba bernafas. Ya, lagi. Ya, sudah. Nah, ini adalah teknik yang kedua ya Mbak. Selanjutnya untuk teknik yang ketiga ini ada FET. Nah, untuk FET ini adalah Mbak mengeluarkan ekspirasi secara paksa atau hembusan secara paksa gitu ya. Nah, ini Mbak nanti pada saat Mbak tarik nafas, terus Mbak menghembuskan, itu menghembuskannya harus dipaksain kayak gitu ya. Nah, mulutnya harus terbuka ya Mbak. Oke, ini Mbak biasa dulu yuk, bernafas, hembuskan, biasa dulu. Nah, ini mulai FET-nya. Oke, stay ya Mbak, seperti itu. Nah Mbak, ini untuk latihan selanjutnya ada yaitu batu efektif. Nah, untuk batu efektif ini Mbak yang pertama itu harus bernafas secara rileks terlebih dahulu. Untuk posisinya Mbak ini rileksnya duduk apa tiduran apa berdiri? Duduk ya. Nah, jadi yang pertama nanti Mbak harus bernafas secara rileks, oke? Nah, yang kedua itu nanti pada saat
Mbak tarik nafas, itu nafasnya dangkal saja. Setelah itu kan tarik nafasnya dangkal, langsung dihembuskan. Tapi dihembuskannya dengan batuk ya Mbak, 2 kali kayak gini. Langsung gitu ya. Oke. Nah setelah itu Mbak kan nanti akan tarik nafas lagi. Nah tarik nafasnya ini dangkal. Oke. Tarik nafasnya dangkal, nanti dikeluarkan lagi 2 kali. Seperti itu ya. Jadi kayak gini. Gitu. Terus nanti Mbak ini bernapas lagi dikit. Kayak gitu ya. Oke, coba Mbak mempraktekkan. Relax dulu. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi untuk batuk yang pertama ini digunakan untuk melepas mukus ya, atau sputumnya. Nah, untuk batuk yang kedua itu digunakan untuk mendorong mukus keluar. Oke, Mbak. Ya, Mbak, jadi kita di sini masuk ke dalam breathing exercise ya. Yang pertama itu adalah untuk deep breathing. Deep breathing ini adalah latihan untuk nafas dalam. Digunakan untuk mengurangi RR atau respiratory rate ya. Jadi ini nanti Mbak pada saat menarik nafas atau inspirasi itu nanti dalam hitungan 3 kali ya. Jadi kayak dihitung sampai 3 kali gitu loh Mbak. Nah untuk yang mengeluarkan atau ekspirasi atau mengembuskan itu nanti 8 kali hitungan. Baik ya, nih tarik nafas dulu, relax, hembuskan, tarik nafas dulu, relax. Nah ini kita masuk ya, yuk tarik nafas, 2, 3, hembuskan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk latihan deep breathing ini bisa dikombinasikan dengan SMI ya. Jadi pada saat nanti Mbak kan tadi udah tarik nafas, itu nanti di pause atau dijeda dulu selama 2 detik. Oke. Jadi tarik nafas dulu selama 3. Oke. Relax. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa dimobilisasi dengan mobilisasi sangkar torak. Maksud saya dikombinasikan dengan mobilisasi sangkar torak ya. Jadi itu caranya nanti pada saat Mbak tarik nafas juga dihitung 3 hitungan, tapi tangannya naik ke atas gitu ya. Kayak gini. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Ayo coba. Ini relax dulu. Nah, relax dulu. Yuk masuk. 2, 3. Hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk breathing exercise selanjutnya, Mbak ini bisa menggunakan diafragma breathing. Jadi tarik nafas atau pernafasnya itu menggunakan perut, nggak dada. Jadi dia menggunakan otot perut. Nah, itu nanti yang mengembang itu perutnya, Mbak. Jadi ini saya memberikan stimulus pada perut Mbak. Oke. Nah, yuk Mbak bernafas. Ya, yang mengembang itu perutnya. Baik, lagi. Oke, sudah. Nah, untuk latihan yang ketiga itu ada procellated breathing ya. Jadi Mbak itu tarik nafas, relax dulu. Nah, pada saat mengembuskan Mbak itu nanti seperti meniup lilin. Jadi tarik nafas, hembuskannya gitu ya. Yuk mulai, hembuskan lagi, tarik nafas ya, seperti itu. Nah, untuk teknik selanjutnya ini ada postural drainase. Nah, untuk postural drainase ini untuk posisi pada pasien itu tergantung pada penyakit di area setiap lobusnya. Untuk yang pertama ada paru kanan bagian apikal, yaitu kita posisikan pasien duduk di sanggah dengan berantai seperti ini. Lalu ini kakinya diluruskan ya. Nah, setelah itu kita beri tapo teman di area sini ya, tapo teman. Nah, setelah itu kita beri vibrasi. Nah,
Selanjutnya untuk bagian paru kanan medial, kita posisikan pasien yaitu supine lying. Nah, posisi supine lying ini kita tidurkan terlentang tapi sedikit tengkurap. Nah, seperti ini. Jika yang bermasalah itu pada paru kanan, maka pasien akan berbalik ke arah kiri. Tapi jika posisi pasien yang sakit itu pada paru kiri, pasien akan berbalik ke arah yang kanan. Nah, ini contohnya yang bermasalah itu adalah paru kirinya, jadi pasien berbaliknya ke arah kanan. Ini. Nah, lalu pada paru kanan kita tapotemen. Seperti itu, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk paru kanan bagian lateral kita posisikan pasien tengkurap. Tengkurap. Nah, lalu pada bagian kanan kita sanggah dengan bantal. Seperti ini. Nah, untuk paru anterior medial kita posisikan pasien miring ke kiri. Jadi ini diambil dulu. Lalu kita miringkan pasien ke kiri, miring biasa ke kiri, seperti ini. Selanjutnya kita ada pada bagian trakea, yaitu kita posisikan pasien tidur tengkurap. Untuk posisi tangan pasien itu berada di kanan dan kiri pasien. Lalu kita tapotemen pada bagian vertebranya, area vertebra seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya untuk bagian paru kiri apikal kita dudukkan pasien. Habis itu kita suruh pasien untuk memeluk bantal atau guling. Bantal atau guling seperti ini. Nah, lalu kita tapotemen pada bagian atas, di bagian sininya. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk paru segmen inferior. Kita posisikan pasien semi super lying. Nah, seperti ini. Lalu kita tapotemen pada bagian perutnya. Selanjutnya ada gluteiko breathing, itu untuk asma. Yang pertama prinsipnya adalah latihan nafas dengan hidung. Orang yang sakit ini lebih suka bernafas dengan bibir daripada dengan hidung. Oleh karena itu kita bantu dia untuk latihan dengan hidung. Yang kedua adalah latihan tahan nafas selama 5 menit. Jadi caranya adalah yang pertama tarik nafas, yang kedua tahan nafas semampunya. Ulangi seperti itu sampai 5 menit. Jadi jika serangan sesak nafas muncul, pasien sudah terbiasa.